Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi panenan berikutnya teman-teman ya. Lanjut lagi nih panenan yang lanjut yang tadi teman-teman. Ini di hari yang sama ya teman-teman, karena kita masuknya ya lumayan lah, sempat masuk, datang langsung masuk teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi untuk muat kita ya, karena kita tinggal muat saja. Pemanenan kita sudah di depan sana ya teman-teman. Sudah di depan, sudah selesai ya. Nah, ini sisa yang tadi teman-teman. Nah, ini yang berikutnya lagi, karena lahan kita ya beginilah. Ini dikatakannya untuk pemupukan seperti itu kurang bagus, tetapi ternyata ya bagus juga ya teman-teman. Yang salah itu tidak memupuk teman-teman. Nah, seperti itulah. Ini untuk jenisnya yaitu sawit dura semua ya, sawit abal-abal ya kalau disebut orang tuh. Kalau dura itu ya abal-abal ya katanya ya, sawit yang cangkangnya tebal. Padahal untuk ya banyak juga yang mengatakan treknya panjang lah, apalah, susah berbuah lah, dan diterima di pabrik lah, harganya beda lah. Itu kalau untuk harga teman-teman, atau tidak diterima di pabrik, itu tergantung pabriknya masing-masing teman-teman. Setiap wilayah memang beda-beda sistemnya. Kalau memang tempat teman-teman tidak menerima buah dura, ya usahakan tanam tenera teman-teman ya, seperti itu. Kenapa untuk sawit tenera dan dura ini sebenarnya kalau pengalaman bisa kita pilih sendiri, dilihat dari tekstur batang dan daunnya teman-teman, itu bisa kita lihat. Tetapi saya jujur lebih memilih kita campur yang campur dura, teneranya sedikit saja. Kenapa? Untuk buah tenera ini angkatannya ringan atau beratnya ringan ya teman-teman. Kalau dura ini kita tetap dapat hasilnya memang luar biasa, berat-berat buahnya. Makanya saya katakan untuk tonnase per tahunnya kita tidak kalah teman-teman, nggak kalah. Kita berani jamin, kita berani tanding. Kalau misalkan itu tergantung perawatan saya ya teman-teman, tergantung perawatan, karena setiap orang rezekinya beda-beda teman-teman ya. Mungkin banyak juga yang mengatakan sawit abal-abal itu memang buahnya kurang sedikit lah, yaitu kita tidak tahu. Karena memang untuk sawit abal-abal ini ada jenisnya yang buahnya sedikit dan kurang, tidak bisa dipupuk memang ya teman-teman. Memang ada jenisnya seperti itu. Walaupun kita pupuk banyak, dia paling dalam satu tahun itu cuma sekali keluar buah. Memang ada jenis yang seperti itu teman-teman. Kita pernah ketemu ada juga 2-3 pohon yang ada di kebun kita yang seperti itu teman-teman. Memang kayaknya kondisinya akhir. Memang bentuknya bagus, tapi bentuknya memang kelihatan teman-teman. Yang sawit yang tidak kencang berbuah, kalau kita pupuk itu pelepahnya nggak membuka, itu pasti sudah. Memang kalau kita tahunya dari kecil, lebih baik kita matikan saja teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau kita ngelihat potensi sawit yang model begitu, memang kelihatan sejak dini sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kita lihat terus keliling kebun kita. Kalau kita sering kontrol, memang ada seperti itu. Itu sebenarnya harus cepat diganti, karena otomatis nanti tidak merugikan. Karena punya saya ya, sebagian saja yang saya pertahankan model seperti itu. Makanya teman-teman bisa lihat untuk kondisi kebun saya ya teman-teman ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena banyak yang saya matikan, saya tanam baru. Karena dia tidak berpotensi untuk menghasilkan buah banyak. Itu bisa kita pilih. Untuk seleksi sendiri, sawit itu ya terdiri dari 3 fase teman-teman. Di fase di umur 1 tahun. Kemudian fase di 6 bulan sudah bisa teman-teman. Sampai 1 tahun, 1 tahun setengah. Dan nanti tahap terakhir di fase penanaman, kita sudah buah pas kestrasi ya teman-teman. Kalau kita sebut tuh kestrasi, buah apa namanya, untuk buah pasirnya sudah keluar atau bunga-bunga jantannya sudah keluar. Nah, di situ dapat kita lihat sawit itu yang bisa berpotensi buah banyak atau kurang ya, seperti itu dapat diperhatikan. Kalau yang pengalaman yang sudah betul-betul kerjanya dia tanam sendiri, buka lahan sendiri, ia merawat sendiri, itu biasanya orang lebih paham teman-teman, karena kesehariannya dia sering melihat. Beda halnya orang yang sekedar punya sawit, tetapi untuk perawatan segala macam itu dilakukan oleh orang lain. Tuh ada juga banyak yang seperti itu ya, karena dia mungkin punya modal banyak. Kalau model orangnya seperti saya, modalnya sedikit, untuk modal aja kita hitung-hitung buat pembersihan lahan, untuk beli bibit aja sudah nabungnya lama teman-teman. Nah, seperti itu ya, tahu otomatis karena dilakukan sendiri semua ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk lahan seperti ini sudah full ya teman-teman. Nah, ini satu pick up ini full, ini anda muatin teman-teman ya, pada satu lahan saja ya teman-teman. Nanti kita akan gabung lagi dengan lahan yang lain nanti untuk pemuatan kita, agar tidak terlalu tinggi ya teman-teman, karena terlalu tinggi juga tidak enak
untuk lokasi kita, jalan kita jelek. Nah, inilah hasilnya teman-teman, walaupun jenisnya Dura. Sebenarnya untuk sawit Dura ini jangan ragu teman-teman, silahkan tanam saja dulu. Jika nanti memang pengen ganti yang unggul, silahkan tanam yang unggul kalau serasanya buah abal-abal ini tidak menguntungkan atau tidak banyak, atau buang-buang waktu. Mending diganti saja dengan yang unggul kalau memang teman-teman sudah punya modal, daripada teman-teman lahan teman-teman dikosongkan ya. Nah, ini seperti ini sengaja kita ikat teman-teman buahnya, karena sering sekali kena kondisi kontur jalan kita tidak bagus, sering sekali buah kita ini terjatuh teman-teman. Maka kalau sudah terjatuh, buah itu tidak akan kembali kalau jatuh di jalan, kalau tidak cepat kita ambil. Dia punya kaki teman-teman, dia langsung jatuh sebentar saja, tidak perlu lama, kita setengah jam saja ya, buah sudah hilang dari tempatnya yang jatuh tadi. Makanya kita usahakan tetap ikat seperti ini teman-teman. Memang untuk jalan-jalan miring kalau kondisinya kurang bagus, cuaca kurang bagus, bisa saja kita terguling ya. Kenapa? Kalau yang diikat sini susah runtuh. Tapi beda halnya kalau mobilnya dipagar ya. Kalau dipagar lebih susah lagi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ya, alhamdulillah lah hasilnya cukup memuaskan teman-teman, walaupun jenisnya Dura teman-teman. Bisalah, cukuplah untuk makan anak istri sudah ya. Nanti saja untuk menabung beli Fortunernya teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan kita lanjut ke pabrik teman-teman. Ini proses pengikatan dulu, karena ini waktunya sudah siang teman-teman ya, sudah jam istirahat. Jadinya kita santai-santai saja bekerjanya, yang penting bekerja teman-teman ya. Nah, ini enaknya kalau kita punya sawit teman-teman, sawit yang dirawat. Untuk gajian saja lumayan teman-teman, daripada kita memikirkan yang nggak pasti. Nah, seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Nah, ini kita ikat rapi. Kalau sudah rapi, nanti kita akan lanjut ke pabrik. Untuk buahnya sendiri rata-rata ya 25 kg per biji ya teman-teman, per janjang ya. Untuk sawit Dura ini sawit Duranya ya, kita dulunya belinya kita nyemai sendiri sih teman-teman. Nah, ini kita dapatnya segini teman-teman. Ini sekitar 2 ton lebih tadi, 2,5 ton. Nah, ini sisanya 4 biji. Nah, ini tidak mau kita masukin, dah kita naikkan ke berapa menit. Nah, ini kita sudah sampai pabrik dan kondisinya cuaca lagi hujan ya. Kondisi cuaca lagi hujan ini, jalan lagi licin-licinnya teman-teman, yang tidak dibatu atau disentuh. Nah, seperti itu. Nah, ini kita menunggu antrian ya, antrian penimbangan ya teman-teman, karena antrian penimbangan sedikit lambat ya teman-teman. Nah, ini kita sudah keluar ya. Nah, ini untuk tonasenya ya, alhamdulillah